Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Informasi berikutnya ini sangat inovatif sekali, di mana ada seorang pemuda yang kembali membuka peluang kerjanya sendiri. Ya, ia membuka peluang kerja ini via media sosial miliknya. Nama Santo Suruh tengah viral di media sosial seperti Twitter maupun Instagram. Melalui akun Instagramnya, Santo menawarkan jasa untuk disuruh apa saja, mulai dari beli makanan, bersih-bersih rumah, mengepel dan juga menyapu, menguburkan kucing peliharaan yang mati, sampai memberikan makan burung dan juga menebang pohon atau membersihkan kebun. Berawal dari coba-coba, ternyata aksi Santo itu membuahkan hasil. Santo pun kerap mendapatkan panggilan dari pengguna jasanya yang disuruh melakukan sesuatu. Orderan beli layangan sama asinan. Kini karena kreativitasnya mencari peluang kerja dan juga kegigihannya, Santo Suruh pun mendapatkan pujian dari warganet. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sosok Santo dan kenapa dia memulai jasa suruh-suruh, sudah ada rekan kami pemirsa yang berada bersama Santo, ada Yudika Suwandi. Yudika, silakan. Ya, selamat siang Ana, Vena, dan juga pemirsa TV One. Benar sekali tadi apa yang sudah dikatakan, bahwa ini cukup unik gitu ya. Karena biasanya jika ada seseorang yang membuka jasa itu cukup detail diberitahukannya, jasa bahkan jasa ojek online atau bahkan mungkin jasa untuk mengerjakan tugas joki tugas itu. Nah, namun ini unik banget nih, berarti bisa dibilang multitalenta karena semua jasa mungkin bisa diterima. Kebetulan banget saat ini Mas Santo atau Santo Suruh lagi menguburkan kucing peliharaan yang sudah mati. Nih Mas, boleh Mas, selamat siang, kita berbincang-bincang sedikit dulu. Selamat siang, Kak. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Mas, ini kan unik banget nih. Biasanya jasa-jasa itu udah detail gitu. Tapi kok Mas bisa sih semua jasa itu yang di-request sama pembeli jasa tersebut di-okein gitu. Itu gimana nih? Ya karena ya saya dari awal ya emang sesuai apa kebutuhan sesuai kebutuhan permintaan yang customer mau. Terus kalau kayak gitu, ini berarti udah jalan, aku dengar-dengar udah jalan 5 tahun. Betul, Kak, udah 5 tahun, Kak. Berarti ini cukup awalnya tadi merintis dong kayak begitu ya. Terus gimana nih sampai ada di titik ini sekarang? Apakah tadinya yang sendirian gitu ya, terus sekarang udah banyak mitranya kah? Itu gimana, boleh diceritain? Ya awalnya saya sendiri, Kak. Saya sendiri karena orderan alhamdulillah makin lama makin rame, saya akhirnya ngekrut teman saya satu persatu. Dari satu alhamdulillah sekarang sudah banyak sesuai yang sesuai yang dia mampu, misalnya beres-beres, nguburin kucing, buang bangkai tikus dan lain-lain, itu udah ada tugasnya masing-masing, Kak. Oke, terus kalau mengenai suka dukanya nih, adakah yang pesan fiktif atau ternyata ditipu gitu, Mas? Ya namanya usaha ya udah pasti ada resiko, ya kan, nggak mungkin kan namanya manis terus. Tapi ya kalau pesan fiktifnya udah pasti ada, Kak. Kalau untuk resiko udah pasti ada. Boleh Mas juga diceritakan secara detail nih, kira-kira fiktif itu kayak gimana, dan juga kira-kira mematok harganya kayak gimana nih, pertimbangannya apa aja? Kalau orderan fiktifnya ya paling kita dikerjain, biasanya orangnya katanya transfer, tahu-tahu nggak transfer. Ya kadang kita samperin kerjaannya, tahu-tahu nggak ada, ya kan, ya banyak resikonya, banyak juga. Ya kalau untuk apa tadi? Tarif yang dipatok? Patok itu kita sesuai kerjaan, Kak. Kalau untuk makanan kita sesuai jarak aja. Misalnya masih satu komplek, ya gitu kita harganya ya variatif gitu. Ada yang 10.000, 15.000, ya tergantung belanja susahnya. Cuma untuk kalau kerjaan yang beres-beres, kerjaan yang berat itu kita tergantung kerjaannya. Kita lihat dulu kerjaannya, jaraknya di mana. Nah kayak gitu, Kak. Boleh dong Mas diceritain, kalau waktu itu tadi aku tuh dengar ada yang unik banget, kayak misalnya beliin buah ke ibu-ibu yang lagi ngidam, itu gimana, mungkin boleh diceritain dong? Iya bener, Kak, jadi kan misalnya namanya orang ngidam ya kan, dia kepengennya aneh-aneh ya kan. Nah itu kadang kalau orang ngidam ya pasti kita turutin ya, Kak, semampu kita ya. Kayak misalkan nyari pohon capi ya kan, ya itu kita cari, Kak, sampai ketemu, harus yang dari buahnya itu kita petikin, kita cari. Misalnya pengen jambu merah yang emang benar-benar dari pohonnya, itu
kita cari pohonnya walaupun langka ya kita cari informasi sampai dapat, karena kan namanya orang ngidam kan kasihan bayinya, kita juga saling nolong. Terus selain itu ada yang lebih unik lainnya nggak nih selain untuk membelikan makanan yang mau oleh ibu-ibu yang lagi ngidam nih selain itu? Ya ada Kak variatif ya namanya udan kayak gini, misalnya kayak cuma bersihin sawang itu kan kayak hal-hal sepele tapi menghasilkan uang ya kan, kayak ngubur kucing kayak gini kan, ini hal-hal sepele kan bisa dilakukan, kayak buang bangkai tikus, kadang ya kayak got mampet, ya banyak lagi sih. Kalau yang lebih simpel lagi yang kayak cuman sepele selain tadi, adakah mungkin yang betulin genteng bocor gitu terus ditolak gitu mungkin? Ya pernah sih kayak kerjaan kasar yang kita tolak, takutnya resiko juga karena resiko yang kita ambil. Ya contohnya misalkan Bu ini atapnya udah rawan, kita nggak berani kayak gitu. Oke, berarti Mas maunya ini menjadi inspirasi juga buat Iya. karena awalnya tadi aku dengar coba-coba, bener kan Mas coba-coba awalnya? Iya awalnya saya coba-coba juga ya kan, ternyata banyak yang mau, banyak yang minat. Ya inspirasi saya sih buat kedepannya buat teman-teman coba bikin, sebenarnya tuh kerjaan banyak ya kan, yang penting kita mau melakukannya, jangan gengsi, selagi halal kita kerjain, karena sebenarnya kerjaan tuh di lingkungan kita tuh banyak, cuma kan kadang tergantung kitanya, kita tanemin kejujuran, kita tanemin rasa gengsi itu kita buang jauh-jauh. Terus Mas kalau pekerjaan yang agak di luar nalar nih, yang sampai harus mau nggak mau Mas tolak, itu ada nggak? Ada ya, kayak misalkan kayak ya nemenin berantem ya itu juga ada juga, misalnya nyalinya dia kan nggak berani tuh, minta temenin biar dia ada nyalinya kan, biar berani, ya itu ada juga. Terus tapi mata-mata juga ada, mata-matain kayak misalnya mata-matain selingkuhnya juga ada kayak gitu, kita suruh anggota kita. Ada lagi kah yang lain Mas selain itu, nemenin berantem? Ya, Tolak kira-kira yang gitu? ya yang ditolak itu ya banyak ya, kayak misalnya yang aneh-aneh, misalnya kayak ya barang yang nggak mau dibuka, misalkan kita nganter barang juga, nah itu kan takutnya resiko barang yang nggak benar, nah harus kita buka di tempat kayak gitu. Oke, Saya siap. tolak. Terima kasih Mas Santo. Sama-sama, sebelumnya. Kak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Itu dia pemirsa TV One, gak ada lagi sekarang alasan untuk bermalas-malasan atau juga untuk beralasan bahwa lapangan pekerjaan itu dikit atau gak bisa itu menggunakan talentanya. Buktinya sendiri ada Mas Susanto atau Santo Suruh yang menerima semua jasa ya, tapi tetap harus dengan pertimbangan yang matang. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio Venana. Waduh, luar biasa ya Mas Susanto ya, patut ditiru. Yang penting halal gitu. Apa saja boleh asal halal. Terima kasih banyak Yunika atas laporan Anda dari Bekasi, Jawa Barat.